Salam saudara, terima kasih ya sudah mengikuti channel Abdi Allah dengan setia. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Dautoni. Jika saudara ingin ikut Zoom bersama Evangelis Dautoni, dapat menghubungi admin kami. Kontak dan keterangan ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Ini pengalaman hidup saya bagikan. Oke, silakan. Gimana? Saya itu 10 tahun ada di pengamanan. Di situ saya tahu persis ya, Pastor Billy ya, bagaimana pergerakan perdagangan senjata. Setelah itu jaringan teroris, jaringan narkoba, jaringan perdagangan manusia. Selama 10 tahun itu kan saya kan di sampingnya Jenderal Edi Wibowo, kan semua laporan kan datang semua, baik dari berbagai tempat, apalagi kan beliau ahli sandi Yuda. Nah, otomatis kan semua informasi saya di sampingnya itu saya dengar langsung, arahnya kemana, ininya kemana, pergerakannya gimana. Tapi itu saya cerita tahun 2004 sampai 2014 ya, sudah sampai situ ceritanya. Nah, tapi yang 2014 ke atas ya udah enggak tahu lah. Sudah enggak ngikuti soalnya. Udah enggak ngikuti. Makanya kalau yang berbasis tentang trading itu kita pelajari bener. Oh, ini tipu-tipu, itu tahu. Jadi tahu ya yang mana sudah beneran, yang mana bohongan gitu. Saya beritahu. Kalau anak muda langsung kaya, usia di bawah 30 tahun, itu perlu dipertanyakan. Itu perlu dipertanyakan. Itu perlu dipertanyakan. Ada apa? Karena apa? Kecuali itu warisan atau anak konglomerat, orang kaya, anak bankir gitu. Sumbernya terlihat ya, dia dapatnya. Ada sumbernya. Sekarang gini, kita ngomong jujur lah. Lulus kuliah maksimal gaji berapa? Misalnya 10 juta. Betul? 10 tahun kerja itu berapa? Saya tiba-tiba punya mobil ala begini, macam-macam. Motor, segala macam. Itu udah nonsen lah. Nah, itu kan tipu-tipu. Nah, itu yang ada berita itu, ditangkap itu ya. Kecuali apa? Kita tahu latar belakangnya orang tuanya. Atau kedua, dia punya sahabat siapa. Semua itu pasti ada hubungannya. Misal dia sahabatnya konglomerat, dipercaya usia 25 sampai 30 tahun itu bisa terjadi karena apa? Ada koneksi network dan bisa dipercaya. Oh iya benar ya, itu juga masuk akal deh, karena memang benar orang kalau sudah dipercaya sama orang besar yang di dekatnya dia pasti akan jadi orang yang sukses. Tiba-tiba muncul dari Sumatera, Lombok, asal usulnya tidak jelas. Benar. Tanda tanya, kamu siapa kan gitu. Perlu dipertanyakan dari mana kan gitu ya. Asal usul dari mana, logikanya gimana. Nah, karena kalau kita ini kan 10 tahun saya di situ. Iya, benar sih, itu pengalaman yang sangat memberi dampak sekali ya. Wah. Jadi kalau misalnya kita ngomong, pokoknya gini ya, kalau di bawah usia 30 tahun, tiba-tiba langsung Jamil Richard Mille, wah, Lamborghini, Ferrari, macam-macam, yang pokoknya high class punya, itu tanda tanya. Bener itu. Nah yang ditangkap itu bagaimana itu? Yang dengar-dengarnya sampai berita viral gitu. Biarin aja lah. Yang jelas satu, yang kejebak itu adalah orang-orang yang ingin cepat kaya. Itu dia korban-korbannya ya berarti.
Maka dari itu kita mesti juga mengikuti proses dan ngikuti rancangan Tuhan ya, jangan termakan Makanya kan sama tahun investasi. 2020 kan saya beritahu Iya, bisnis real, bisnis nyata aja. itu dia. Bisnis yang Emas, nyata. yang emas sungguhan gitu, bukan katanya emas gitu loh. Iya. paper emas dari kertas itu ya, elektrik gitu ya, jangan ya. Terserah ya. Kalau saya tuh paling aman tuh yang real gitu. Iya, yang kepegang tangan. Saya sih sepakat sekali. Saya kan sudah jalanin proses semuanya, Pastor Billy. Benar. Kan saya kan jalani proses itu kan 10 tahun saya di situ. Benar. Kan Pak Yabes kan juga pernah nemani saya waktu saya ngajar di Akademi Semarang. Oh, Pak Yabes juga ikut mendampingi ya waktu itu ya. Iya. Waktu saya tugas pengamanan juga Pak Yabes pernah nganter saya juga. Kalau tidak ingin jadi korban, harus belajar, pertama bersyukur, dan jangan emosi ingin cepat kaya. Dua itu ya, tadi apa? Belajar sabar, jangan emosi cepat kaya. Ketiga, mau untuk proses tahap demi tahap. Iya. Semua bisnis pasti pernah mengalami gagal. Pasti pernah, benar ya. Tapi harus bangkit dan berani gagal kan gitu. Oh. Dan disitulah di mana perannya kita di dalam Tuhan untuk bisa bangkit kembali begitu ya. Karena pengalaman 10 tahun itu pengalaman yang berharga. Gimana Pastor Billy? Iya, sehingga kan kita bisa fokus dan supaya bisa terus berjalan seperti apa yang sudah ditugaskan. Dan istri tapi ingat tenang ya, di rumah, tapi damai bukan sejahtera homo. ya. Tapi bukan homo. Bukan homo. Iya, Ini kan saya bagikan pengalaman hidup. Jadi orang-orang yang ketipu itu orang-orang yang ambisi dan ingin cepat kaya, tidak mau kerja keras. Itu ya, benar. Dan terkena angin surga. Pokoknya gini ya, siapapun orangnya, kalau masih di bawah usia 30 tahun, kekayaannya bisa di atas 25 miliar. Dipertanyakan itu. Iya. Itu alarmnya ya, supaya kita bisa antisipasi dan jangan sampai salah mempercaya orang gitu. Lulus kuliah umur berapa? Ya rata-rata kurang lebih 21, 22 ya. 10 tahun? 10 tahun kan 32 kan? Seumpama dia bisnis apapun, bisa enggak mencapai itu SPT pajaknya? Nah, itu dia. Perjalanannya itu ya. Iya, di situ aja kita udah lihat. Kecuali itu anak konglomerat, Ya. dapat warisan, atau dia dipercaya seorang konglomerat atau punya sahabat yang kaya raya, konglomerat yang dipercaya, baru itu masuk akal gitu loh. Iya. Nah, kalau bagi itu, siapa korban-korban yang sudah terlanjur mempercayai, langkah apa yang harus diambil supaya bisa dipulihkan, paling enggak takut, cemas, khawatirnya hilang begitu. Sama berhenti. Jangan terulang lagi. Kalau terulang lagi kan berarti kan dibodohin 2 kali. Nah, itu dia. Betul? Benar. Kalau terulang lagi kan berarti dibodohin 2 kali. Toh. Iya, Ingat, seorang penipu lebih pandai 1 tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu kan gitu. Setuju tidak Pastor Billy? Setuju. Jadi seorang penipu itu pasti lebih pandai 1 tingkat dengan yang ditipu. Buktinya apa? Bisa ketipu. Sehingga korbannya tertipu oleh si penipu yang 1 tingkat tadi itu. Makanya kan dari semua hal itu kan kita belajar 1, Pastor Billy. Iya, apa itu? Jangan ambisi ingin cepat kaya.
Itu pengalaman hidup saya bagikan. Siap. Ya. Menurut Oke. Pastor Billy gimana? Saya sangat setuju. Sehingga kita bisa berjalan. Karena kalau tiba-tiba cepat kaya, nanti kalau tidak kuat di atas, tidak kuat kaya, bisa jatuh dan malah tambah Dan berantakan. ada lagi, Mhm. umur 30 bisa kaya raya, ada. Oke. Jadi menantu orang kaya. Itu Iya masuk benar itu ya. akal. Setuju. Hah? Teman-teman di sini bilang benar itu. Kalau Udah, nggak repot-repot. tiba-tiba dari tukang becak langsung dari konglomerat kan Nah itu. nonsen. Iya, Asal usulnya dari mana gitu. nah, itu dia. Iya, 3 tadi itu ya solusinya. Kecuali ngerampok kan beda. Wah, benar. Atau jadi penipu. Wah, itu iya ngelawan hukum. Tukang tipu. Nah, itu kan semua itu banyak faktor, Pastor Billy. Iya, siap. Tapi kalau dalam urusan dunia putih, artinya dunia yang benar lah ya, kerja benar, itu tidak mungkin seperti itu. Iya. Nah, ini saya ngasih pandangan. Menurut Pastor Billy gimana? Saya setuju, saya sepakat. Sehingga kan kita juga bisa sebagai generasi-generasi ya, kita bisa diperlengkapi untuk tetap berjalan selangkah demi selangkah, dan kita bisa jadi matang sesuai dengan waktunya. Terima kasih ya saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara. Dukung terus ya program ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.